Oke, Mama Evi. Siap. Tahun lalu kita sudah bekerja sama untuk 3x3-nya ya. Betul. Tahun ini kira-kira gimana nih? Harapan minat saya? Jawa Timur khususnya. Liga Jatim dong. Wah, tantangan tuh Jatim bos. dong. Tantangan Liga nih, Jatim dong. bos harus nonton nih, si Loh, bos nonton kan, nih pasti. You kan tahu toh, Yeah. mulai DBL animonya anak Yeah. SMA seperti itu. Yeah. Terus ini juga kalau kita ngomong Liga Jatim, berarti Oke. kan persiapan usia PON. Oke, Berapa persiapan klub usia. yang ada di Jawa Timur? Banyak. Surabaya aja 54 klub. Lu bikin catatan Liga nih. Jatim dong. Itu ya? Itu bisa-bisa Gor Arena nggak cukup penontonnya. Gokil. Kan gitu. Wow. Justru Liga Jatim harus dibagi di 4 wilayah. Kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, ada ini nggak saran buat kita? Kita kan mau gerak lagi nih, Mama Evi di tahun ini. Kira-kira kota mana sih yang bagus untuk city selection Oke. atau city final? Oke. Apakah kota yang sama? Oke, sekarang begini. Saya tadi lupa ngomong bahwa kalau misalnya DBL aja bisa hebat dan you kan tahu sampai boleh dibilang anak saya Jojo aja dulu kalau mau sekolah cari yang bisa DBL. Sekolah yang bisa DBL baru mau sekolah. Itu Jadi patokan ya? artinya tuh Jadi patokan. Jadi patokan. Oke. Itu salah satu yang betul-betul sudah bisa mengelola basket dengan spot industri yang sangat bagus dan pembinaan bagus dan sangat benefitnya untuk semuanya. Semua disenangkan. Itu DBL. Tapi kan dia antar SMA. Iya, dan dia 5 on 5. Ya. Terus bagaimana dengan antar klub saya? Iya, oke. Yang penting jangan kau benturkan waktu. Kalau kau benturkan waktu nggak bijaksana. Kan tujuan kita mau kasih banyak kompetisi. Betul. Kalau banyak kompetisi, TikTokan dong sama kita. Oke, DBL bulan apa? Oke, antar klub kita bulan ini. Otomatis kita saling mengisi. Kita bukan tujuannya kan balik lagi ke tujuan kita apa sih? Untuk anak-anak kan? Iya. Ya, Scouting. Iya, Untuk gitu loh. scouting dan lain-lain. Jadi itu belum digarap. Jawa Timur, Pak, siap saya mendukung. Siap ya. Iya. Kota-kotanya apa aja nih? Kira-kira buat city selection deh. City selection ada masukan nggak buat tahun ini kira-kira? Sebetulnya kalau kita boleh ngomong bukan sombong ya, tapi lebih ingin omongan saya ini sebagai sesuatu selain semangat dan itu memang fakta yang sudah terjadi di Jawa Timur bahwa Jawa Timur itu sudah bangkit. Bangkit. Kenapa saya bilang gitu? Buktinya saya ketika saya menjabat jadi ketua umum ini, saya pun sangat request dan saya pun memaparkan keinginan saya kepada DBL untuk ada di wilayah barat dan timur dan tahun ini sudah direalisasi dan antusiasmenya banyak sekali. Wah, ini PR. Jadi artinya wilayah kota lain di Jawa Timur itu buktinya orang suka taunya Surabaya, Malang, Iya. Blitar oke, Tulungagung oke. Sekarang semua orang udah berbondong-bondong. Begitu seseorang itu anaknya mencintai basket, mamanya nggak segen-segen bikin lapangan. Bukan. Langsung tuh ya. Oh, sekarang basket itu udah, apalagi tagline kita basket kita mau buat seperti sepak bola, itu keinginan saya. Jadi udah jadi industri ya? Jadi industri. Di Jawa Timur sendiri Iya. ya? Makanya saya yaitu doain, dukung saya, insya Allah Jatim bangkit dan semoga Jatim selain berbarokah untuk Jatim itu sendiri, berbarokah untuk siapapun yang mencintai basket dan menjadi stakeholder memegang amanah ini, ayo semuanya bangkit. Wow. Dan ini kebangkitan dari Jawa Timur menjadi cikal bakal untuk Indonesia menjadi lebih baik. Luar biasa. Supaya jangan pakai kalau boleh semua harus digali dalam diri kita sendiri. Jangan menggali di mana-mana. Ibaratnya kita nggak boleh tidak menggali diri kita. Sebetulnya potensinya Jawa Timur, Indonesia tuh keren. Cuma ya memang harus disiapkan dari sekarang. Dan semua harus bangun. Ya, saya lihat sendiri dari KU 15 yang ke Jurnas tahun ini ya. Itu Jawa Timur untuk ininya ya, KU 15 Putra. Ya. Itu leading loh, Bu. Ya, Itu, jadi gini. Itu gimana sih, Bu, bisa kayak gitu? Jadi gini. Sebetulnya ukuran kita memang setiap kompetisi selalu dicari sebuah kemenangan untuk emas. Tapi sebetulnya kalau buat saya sendiri yang lebih penting adalah bagaimana saya membangun karakter anak-anak, bagaimana untuk bermain ini semua secara ilmu namanya anak usia 15 lebih kurang. Bahkan di kota lain buat saya juga bagus. Ya. Tapi yang saya bangga dengan anak-anak yang Bapak bilang bahwa leading untuk KU 15 Putra. 15 putra itu leading. Sebetulnya ukuran saya bukan leadingnya. Oke. Tapi ketika dia harus berhadapan dengan DKI pun fightingnya aku suka. Oke. Prosesnya, semangatnya aku suka. Mereka
betul-betul bagaimana kita mengajari sebuah fighting proses yang benar, bagaimana kamu punya mental juara, itu yang harus dinilai. Bukan soal emas perak apa itu sebetulnya sebuah simbol yang itu bukan pencapaian akhir. Tapi sebetulnya pencapaian sejati emas itu apabila anak-anak kita dalam proses sudah benar. Dan kemarin saya lihat KU15 saya sangat sudah benar untuk proses yang luar biasa. Bahkan anak cewek saya pun yang 55 walaupun sekarang dia secara hari ini tidak ada suatu istilahnya keberuntungan dia dalam posisi di final, tapi di pool 3. Tapi saya lihat prosesnya dengan keterbatasan, dengan ilmunya dia yang sebetulnya di atas kertas kita kalah secara ilmu. Itu koreksi buat saya. Sebagai ketua saya koreksi apa yang harus saya perbaiki dari Jawa Timur karena kita melihat apa kehebatan di luar Jawa Timur itu kita juga membaca. Tapi saya melihat fightingnya, mentalnya anak-anak saya membuat saya bangga. Apapun bunyinya kamu sampai ke peringkat 3 pun Mama Evi bangga. Kalian emas untuk Jawa Timur. Parah nih ketumnya nih. parah gendeng ya. Parah maksudnya. Waduh, beruntung. Sekali lagi saya bilang Jawa Timur tuh beruntung memiliki Mama Evi sebagai ketua umum. Karena ukuran kalau kita mendidik anak, ukuran keberhasilan itu jangan selalu dihitung dengan menang dan kalah. Tapi ajari mereka dalam proses yang benar. Dimana ketika mau menang, sebuah kemenangan adalah sebetulnya buat saya satu. Kemenangan itu hanya punya Tuhan. Saya. Tapi ketika dalam proses kita harus berkompetisi menduduki sesuatu istilahnya ranking 1, dalam prosesnya kamu harus benar. Kalau kamu ingin menjadi orang nomor 1, prosesnya benar. Kalau latihan, pertandingan kamu ketika kamu latihan, nggak ada penonton kamu semangat, tidak ada yang menepuk tangani kamu semangat. Tapi ketika kamu itu bertanding, yang kamu harus pertandingan bukan skill lagi, mental. Itu yang jarang. Sebetulnya pertandingan di zonasi itu buat aku pertandingan mental. Itu yang jarang diingatkan. Karakter. Itu yang jarang pertandingan diingatkan. Sebuah dan aku melihat prosesnya Jawa Timur luar biasa. Bangga Mama Evi buat kalian semua anak Jawa Timur yang KU15 di istri atau 5 on 5 di Pangkal Pinang. Dan ini persiapan saya untuk di istri yang di Jogja. Nah terus ada pertanyaan lagi. Ada yang perlu dikembangkan nggak dari acara kita yang tahun lalu 3x3-nya? Ada yang perlu dikembangkan? Ada dong. Ada apa nih Mama Evi? Gini, saya memang tidak menyalahkan. Saya selalu suka menyalahkan diri sendiri. Jadi saya melihat di kau datang ke Jawa Timur saya senang. Sesuatu yang kamu kemas dengan profesional saya senang. Yang saya merasa menyesal pada diri saya adalah kita belum komunikasi sebelumnya lebih dulu supaya menjadi lebih baik. Misalnya tanya Mama Evi iki apa-apa. Jadi kita tuh langsung you datang kita sambut sudah ada ini. Jadi sebetulnya pemetaan itu harusnya sudah dilakukan pembicaraan lebih dulu supaya betul-betul peminatnya banyak. Akhirnya kemarin you bikin event berbenturan dengan DBL, semua anak saya di DBL. Jadi ketika hadiahnya begitu besar, terus anak-anak tidak bisa, semuanya bisa keluar untuk mengikuti acara kamu. Saya menyesal. Aduh Cik Emanera, event ini juga dibiayai dengan uangnya nggak sedikit. Mereka juga bekerja juga dengan waktu yang sangat berharga buat saya. Harus kita hargai adalah waktunya kalian. Gitu loh. Meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya, itu nilainya nggak bisa aku bayar. Terus peserta saya kok nggak bisa ke Dayung banyak, saya menyesal. Kenapa? Ya kita harus komunikasi yang lebih bagus lagi supaya karena nggak ada orang yang dikasih hadiah bagus nggak suka, nggak pakai biaya pendaftaran lagi. Ayo coba. Itu koreksi buat kita. Iya, saya juga koreksi, Ya karena waktu itu kesalahannya adalah waktunya berbenturan, belum komunikasi yang lebih bagus lagi. Dan untuk yang akan datang kita siap berkomunikasi supaya sasarannya jauh lebih bagus. Tepat ya. Yes. Dan rada kesulitan berarti di tahun ini karena nih Jawa Timur petanya merata nih. Jadi kita kesulitan juga nih buat city selection. Mama Evi kan sudah biasa keliling tak temen nih kok. Kamu nggak sendirian. Oh gitu. Minimal kan ada senyumku yang selalu menemani kamu jadi kamu tetap semangat. Walaupun 9 jam kalau bersama Mama Evi kita akan selalu bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa saling mengisi. Nih satu yang saya pelajari juga dari Mama Evi, jalur darat dia nyetir loh. Oh iya. Ini parah sih. Kasih tahu dong Mama Evi, gimana sih supaya bisa tetap fit? Kayak Mama Evi kan terbang ke sana ke sini jalur darat. Gimana sih tetap stamina-nya tetap terjaga Mama Evi? Banyak kan anak-anak kita, adik-adik kita masih muda tapi ngoyo. Aku capek gini, sedikit-sedikit capek. Mama Evi gimana sih?
Mungkin jawaban saya tuh sedikit aneh. Tapi itulah kenyataan yang saya jalani. Apa itu? Kalau kepengen tahu rahasia, Iya. otomatis harus sesuai dengan yang saya rasakan, Iya. yang saya jalani. Iya. Yang pertama, kasih karunia, Oke. barokah. Barokah ya. Ya. Karena selalu positif vibe nih. Yes. Dapetnya positif Yes, terus. saya selalu minta sama Tuhan. Oke. Tuhan, kalau memang saya sekarang posisi sebagai pemimpin, ajari saya untuk bisa memegang amanah ini dengan baik, dan diri saya itu selalu semangat. Oke. Karena apapun yang saya lakukan ini ibadah buat amal kebaikan saya yang saya bisa bawa ke atas. Jadi itu selalu saya jadikan patokan adalah ini amanah, ini suatu perbuatan baik, ini akan membuat kamu tambah sehat, panjang umur, murah rezeki. Jadi selalu positif saya. Itu selalu situ. Sehingga fighting capek itu karena saya melakukan ini nggak pernah berpikir, ya nyuwun ngapunten ya. Bahasanya saya melakukan ini nggak pernah berpikir untuk kalian. Saya melakukan semua kebaikan ini itu sebetulnya untuk saya. Kalian adalah mediasi. Kenapa? Karena yang ingin sama Tuhan, yang ingin merayu Tuhan tuh saya, ingin merayu Tuhan, mendapatkan belas kasih Tuhan, mendapatkan itu saya. Lah kamu tuh media dan saya butuh media kamu. Justru kita senang kalau kamu sambut bahwa kamu dikasih rezeki Tuhan dan kamu bisa terima. Kadang hal yang ditanyakan sama semua anak angkat saya, dia tanya, kenapa kita itu suka down, mama suka nyemangati, tapi aku nggak pernah lihat mama sekalipun down. Saya bilang, itu yang kulihat ya, juga. saya bilang, ya karena saya melakukan ini tidak pernah berpikir untuk kamu. Saya melakukan ini untuk diriku. Dan umumnya orang kalau melakukan untuk diri paling nomor satu ego. Seakan-akan dibawa lari ke ego. Artinya aku butuh untuk supaya aku panjang umur, supaya aku selalu sehat. Dan memang ya itu tadi barokah ya, konsep saya cuma satu. Dikala apapun hal yang paling pahit, yang paling sibuk, apapun problem yang kita hadapi di Jawa Timur tuh, seberat apapun, saya selalu bilang pasti ada way out. Terus yang kedua, apapun itu berat, saya selalu ringan dengan cara apa? Saya selalu tersenyum, positive thinking, dan saya selalu mengaplikasikannya. Ya udah, anggap saja kita juga kuliner. Ayo, kan saya kasihan sama yang nemeni saya. Yang nemeni saya kan belum tentu cara pandangnya seperti saya yang positif, yang semangat untuk menjalankan suatu amanah. Otomatis dia kan bisa capek. Lah kalau dia capek, ayo kita kuliner. Ayo kita makan. Jadi semua harus dibawa dalam happy. Happy dan berpikiran positif. Dengerin tuh para penonton Step Back. Jadi mendapatkan Saya malah justru saya ada satu pertanyaan buat panjenengan. apa tuh? Kenapa namanya step back? Kenapa namanya Step Back? Step itu kan langkah. Kalau namanya langkah itu kan maju. Tapi kenapa kamu orang biasanya maju, bukan maju mundur? Step Kenapa? Back. Karena kita nih ngebahas di luar dari 3x3 sendiri. Ini nggak kita bahas pertandingan. Step Back itu jadi ilustrasi kita kayak kita ngomongin di luar dari si 3x3 itu sendiri. Padahal saya mengartikannya positif step back-nya kamu itu. Apa tuh, Mama Evi? Kita memang untuk mau maju kita harus berani mundur sedikit untuk menata semuanya, karena dengan kita mundur sedikit loncatan kita akan lebih happy. Merinding gue. Gitu. Jadi ketika saya tadi saya tanya, ini channel apa ini? Step back. Saya langsung senang. Saya langsung terinspirasi. Bener kamu panggil nama itu. Kenapa? Karena orang kadang-kadang itu tadi lupa bahwa kita tuh kadang-kadang harus mau belajar mundur sedikit tapi untuk satu kemenangan. Belajar ngalah sedikit untuk satu kemenangan. Belajarlah engkau bersabar sedikit, kayak seakan-akan kita mundur, kayak kita kalau udah sabar, udah ngalah tuh kayak kita kalah. Enggak, tapi kita untuk maju. Itulah step back. Wow. Keren step back. Keren. Oke. Sebelum ditutup nih, ada satu pertanyaan Suka terakhir. ditutup, saya nggak suka ditutup. Kita terus jalan terus kita. Oh, batas waktunya ada Podcastnya, ya? iya, Iya. Kalau podcastnya. gitu kapan-kapan saya undang dong. Oh iya dong. Di Jawa Timur, di ruang podcastnya Jawa Timur. Iya, nanti bikin di pasti. sana ya. Iya. Jadi ketika ada di Jawa Timur, jangan sia-siakan kesempatan. Iya dong. Kita barokah untuk semuanya. Kita bikin Datang ke studio Oke, pasti. studio. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dari Ya. tim tentunya. Ini saya pakai baju FIBA ya, Asia Cup. Yes. Tahun ini FIBA World Cup. Yes. Apa kira-kira yang Mama Evi bisa sampein ke para pecinta basket di Indonesia sendiri? Karena kita selaku tuan rumah bersama Jepang dan Filipina. Ya. Ini suatu hal yang sangat amat bagus buat kita ya. Nonton langsung pemain-pemain profesional dari berbagai negara. Apa sih yang bisa disampaikan buat para adik-adik kita yang mencintai bola basket tentunya? Oke. Nggak cuma adik-adik kita para pencinta basket, karena sebetulnya banyak orang yang tidak bisa basket tapi mencintai basket dengan menonton. Iya, betul. Kita lupa koreksi. bahwa apapun bunyinya yang namanya
kejuaraan apapun ataupun prestasi apapun ataupun event apapun yang bisa Indonesia menjadi tuan rumah dunia, itu apresiasi untuk pemimpin kita, dan khususnya buat saya pribadi Bapak Erick Thohir selaku Bapak basket saya, sarangnya Pak, terima kasih banyak. Karena beliau betul-betul, semua orang gak ada yang sempurna. Janganlah kita melihat orang itu dari sisi negatif. Karena kita jalan itu gak segampang itu. Iya. Walaupun di Jatim pun saya juga sama. Oke. Sebetulnya kalau kita boleh ngomong jujur, kalau kita tidak bisa ngomong berpikir positif atau memberikan apresiasi pada orang, ya sebetulnya memang benar, karena dia tuh memang betul-betul orang yang negatif yang nggak bisa dibawa ke positif. Jadi itu sudah lupakan, enggak apa-apa. Tapi yang jelas saya selaku ketua umum, wakil dari Jawa Timur, wakil dari pencinta basket, wakil dari wanita-wanita Indonesia, kita bangga sama Indonesia. Justru saya minta pada seluruh masyarakat Indonesia, ayo dukung untuk anak-anak basket saya. Ini kesempatan, momen di mana kita bisa melihat langsung live. Ayo, gitu loh. Makanya manajemen harus memikirkan, apalagi Pak Eri juga memikirkan gedung kita juga berapa itu bisa menampung. Otomatis, ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tuh memang betul-betul negara yang ramah, senyum, welcome, negara basket, negara yang potensi basket, sehingga orang akan melihat, wah bikin di sana memang penontonnya bagus, luar biasa, animonya luar biasa. Dan itu yang menentukan bukan pemimpin kita. Ayo kita sukseskan gitu loh. Ya, supaya minimal kalau hari ini step pertama kita tidak bisa main karena kita belum kualitas di situ, tapi secara penonton antusiasmenya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita penuh dengan senyuman dan kita welcome untuk menyambut Indonesia menjadi kota bahkan negara basket. Supaya apa? Basket kita tuh nanti ke depan, kalau sekarang NBA di Amerika, NBA harus ada di Indonesia. Dan kita Indonesia harus NBA. Anak-anakku NBA. Mama Evi, thank you banget waktunya. Sama-sama. Pokoknya sukses terus. Amin. Sehat Doanya. selalu. Ya, kita ketemu lagi di Jawa Timur. Oke, 3x3 Livin by Mandiri Indonesia Turnamen. Bye bye. Tapi kalau bisa jangan cuma topik ini aja. Banyak hal topik basket yang harus kita bahas supaya apa? Pasti. Ketidaktahuan anak-anak terhadap satu kesalahan itu ternyata karena ketidaktahuan. Tapi umumnya kalau orang tahu, orang nggak mau salah. Dan aturan-aturan itu harus dibahas dari kepada step back. Kita akan membahas sebuah regulasi, kita akan membahas suatu apapun yang berkaitan bahwa itu positif untuk kenaikan dan kemajuan basket yang akan datang. Dimulai dari triple S, step back untuk kita bisa. Luar biasa. Terima kasih. Sarangeo. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita juga ngucapin juga. Oh iya, kan? Ini kan soalnya edisi kedua. Iya. Jangan lupa tonton step back. Step back bersama saya, Morris Kansil. Dan jangan lupa follow IG-nya Jatim Basketball. Oh iya dong. Bye bye. Thank you.